Sip. Ntar lupa lagi seperti kelas A. Hampir lupa ini tadi. Alhamdulillah saya ingat. Jadi direkam ya Mas. Minggu lalu juga saya rekam. Oke. Praktek berdasarkan EDP Mas, setelah berkembangnya negara bangsa, itu dinamis. Apalagi sedunia ya, belahan dunia. Indonesia aja dinamis. Sejak Belanda ada otonomi daerah, terus merdeka, kita the founding fathers masang di Undang-Undang Dasar ada pemerintahan daerah. Diwarnai, Anda pernah dengar PRRI kan, Permesta, itu ancaman keluar dari Indonesia, walaupun diselidiki ternyata itu gertak sambal katanya, kata ahli sejarah. Kita semua pengen tetap Indonesia eksis gitu, cuma menurut catatan sejarah tertentu bisa juga ditepis oleh sejarah yang lain, sejarawan lain. Itu nggak mungkin ya tokoh-tokoh PRRI itu mau misahin diri dari Indonesia katanya gitu. Tapi ingin perhatian mengelola desentralisasi itu lebih baik lagi gitu loh ya. Bahkan pernah Indonesia jadi federal ya gitu loh, di tengah-tengah baru merdeka. Itu artinya dinamika di Indonesia nggak ringan Mas. Sampai hari ini isu otonomi masih di ujung-ujung seperti prediksi Anne Booth, orang Australian National University, Profesor Anne Booth, ANNEBOOTH, Anne Booth. Tulis di Google keluar tulisannya Mas. Can Indonesian survive as unitary state? Bukunya menarik, ada di zaman Pak Harto Mas. Prediksi dia kalau ada dinamika lokal itu dari ujung timur maupun ujung barat. Ya, ternyata benar kan. Aceh pernah, terus sekarang karena Nangro Aceh Darussalam jadi bagus. Tapi ya tetap ya ada kalanya meletup oleh case-case yang butuh perhatian kita gitu ya. Mudah-mudahan kita terus jaga NKRI. Lalu juga masih saudara-saudara kita di Papua ya, sampai hari ini ada kasus-kasus tertentu. Waktu Soeharto turun, Kepulauan Riau ya sekarang jadi provinsi sendiri itu sempat gitu. Beberapa tokohnya juga challenge NKRI. Indonesia begitu ya. Sekarang saya kira dengan pilkada langsung relatif kita kokoh dan kita sama cinta Indonesia. Kita bersyukur oleh pemuda 28 merdeka, kita harus rawat ya NKRI itu. Ya sama-sama bahwa bangsa harus dijaga gitu ya, Indonesia kan bangsa Indonesia dari perkumpulan suku-suku bangsa ya. Susah kayak bangsa Indonesia itu, kita punya bahasa satu, bahasa Indonesia, lalu bisa guyon ya, guyonnya cekakakan sampai luar biasa ya. Kalau kita nonton televisi, komedian Indonesia itu luar biasa, bahkan di tingkat empirik kita bergaul dengan masyarakat, baru kenal antar sesama suku bangsa, langsung guyon bisa. Negara lain nggak bisa Mas, coba aja enggak. Langsung guyon kayak Indonesia, di angkot, di mana begitu ya. Kita bisa nyambung dengan bahasa Indonesia luar biasa. Ya mudah-mudahan terawat gitu. Nah pengelolaan itu perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Ada dinamika Mas. Di universitas akhirnya kan kajian desentralisasi terus juga ya. Enggak surut gitu loh, enggak surut. Di UI ada klaster yang hari ini masih diamanai ke saya untuk memimpinnya, The Logo.
Democracy and Local Governance. Pengkajinya banyak, ya. Prof. Roy, Prof. Eko sendiri disertasinya desentralisasi, Pak Roy reformasi di Pemda, ya. Semua banyak yang local government, Mas Ican, Mas Teguh korupsi kepala daerah yang sekarang lagi naik lagi gara-gara Gubernur Sulsel. Ya, mau ada diskusi Mas, diisi oleh Bambang Wijoyanto, Mas Wisnu Yuwono, Mas Ican sama Mas Teguh nanti pembicara Mas, bicarain NA, ya, kasus NA. Nah, Mas Teguh lah ahlinya, ahli korupsi kepala daerah, ya. Oke, jadi kajiannya di universitas di Indonesia hampir semua universitas besar punya. Ada pusat kajian, bukan sekedar klaster riset kayak saya. Di VIA ada, di bawah Prof. Eko, pusat kajian yang otonomi itu. Di bawah UI Cesgar ada divisi lokal government-nya, saya sering diajak juga. Di Undip, di UGM, waduh. Apalagi universitas besar dunia Mas, ya. Tambahin di ilmu sosial ada kajian governance, ya, yang berkembang, nambahin dinamika pemikiran desentralisasi itu naik lagi, disumbangkan, tersumbangkan, nah, ya kan. Governance juga ada di desentralisasi, desentralisasi mendorong governance, itu sebaliknya. Ya, tapi good atau bad ada banyak faktor Mas, tapi governance, ya, ada stakeholder, partisipasi gitu loh Mas, Mbak. Nah, tapi ini diyakini tetap dalam konteks negara bangsa. Jadi kajian desentralisasi ada dalam negara bangsa, bukan di dalam konteks yang lain, ya. Negara bangsa, nation state, Indonesia, Malaysia, ya, Amerika, semua negara bangsa. Negara kota sudah hilang. Tidak ada lagi negara kota. Singapura, bangsa Singapura, tapi memang kota, ya, dua itu, ya. Ada lagi di tempat lain, Monaco, ya, tapi akhirnya juga dia bangsa, pisah dari jajahan Prancis. Itu ada desentralisasi, ternyata negara kecil juga. Makanya hanya Singapura sama Timor Leste yang nggak ada desentralisasi. Saya udah cek undang-undang dasarnya. Negaranya kecil Mas, lebih besar dari Vatikan sedikit. Mungkin lebih kecil dari Singapura, ya. Harus saya cek luas wilayahnya. Rasanya sih mungkin kurang lebih identik gitu ya, se-Singapura atau karena di atas Vatikan gitu. Vatikan di bawah Itali, ya, otonomi khusus. Tapi kalau Monaco pisah di negara sendiri. Ternyata ada Pemda. Tapi uniknya adalah mungkin the founding fathers-nya memprediksi akan ada tumbuh Pemda-Pemda sesuai tumbuhnya masyarakat, ya. Kota itu. Di pusat pemerintahan satu Pemda aja. Oke, nanti unik bisa dicek, bisa dibanding juga Anda ke Monaco misalnya, ya. Lanjut. Nah, dalam konteks kajian itu ada hambatan memang diakui oleh para peneliti. Dan Anda kalau ngangkat studi Pemda juga harus mengakui 5 hal ini. Desentralisasi itu kompleks, sistemik. Maka kajian dari manapun disiplinnya sulit dapat gambaran utuh. Nanti akan saling melengkapi antar studi gitu loh. Ya, jangan merasa bahwa studinya paling utuh atau utuh, ya, menyeluruh. Inilah yang paling pas gitu. Enggak, pasti ada kritik, enggak, kurang di sebelah sini begitu, ya. Lalu yang penting lagi adalah kaitannya dengan aspek sejarah. Kita udah menguatkan sejarah, ternyata hal lainnya mungkin lemah. Karena faktanya penyelenggaraan pemerintahan daerah itu terkait sejarah seperti Indonesia karena dijajah Belanda. Sampai hari ini
tipologinya mirip tipologi hasil jajahan Belanda. Ya. Terus bagaimana cerita perbaikannya? Ya, ada soal yang sifatnya terpengaruhi oleh unsur histori gitu, ya. Jadi itu. Lalu kalau ngomong sukses gagal, kita harus tahu bahwa enggak semata-mata karena faktor internal Pemda. Ada faktor lain, ya, yang berpengaruh. Nggak bisa, karena dia adalah bagian dari sebuah negara bangsa, gitu loh. Tidak full 100% gara-gara Pemda itu, baik berhasil maupun gagal. Kadangkala bias ibu kota, meneliti Pemda di negara tertentu lebih tertarik meneliti atau terpengaruhi apa yang terjadi di ibu kota negara tersebut. Itu loh, ya, bias. Sepertinya modelnya adalah model ibu kotanya gitu, yang menggambarkan keseluruhan negara itu, padahal belum tentu, ya. Bias ibu kota mewarnai. Yang kelima, landasan teoretiknya sampai hari ini kan dikembangkan dari para pakar negara maju, Mas. Jadi penelitian di negara berkembang harus diketahui seringkali teorinya berbasis negara maju. Ini juga bisa misleading, harus diperhatikan. Harus ada kontekstualisasi di negara yang diteliti gitu. Oke, lanjut. Ini soal kajian yang kadangkala lupa, ya, tapi harus diingatkan ke peneliti. Desentralisasi ada hambatan metodologis. Nah, bicara negara bangsa tadi yang sebagai konteks, saya rujuk orang yang nulis undang-undang pemerintahan desa, Mas. Undang-undang desa, bukan undang-undang pemerintahan desa, ya. Undang-undang desa, Undang-undang 6 2014. Namanya Dr. Sutoro Eko. Dia direktur sekolah pemerintahan desa di Jogja. S1-nya UGM setahu saya, S3-nya juga. Hanya S2-nya barangkali di luar, ya, atau jangan-jangan UGM juga. Dia memang, Mas, motor undang-undang desa loh. Orang hebat. Walaupun dikritik sama kawan saya juga undang-undang ini, tapi ya harus akui bahwa undang-undang desa ini berkontribusi terhadap kegiatan empirik yang terjadi setelah undang-undang itu muncul, ya kan? Ada perubahan gitu loh, Mas, Mbak. Nah, dia nulis buku. Nah, saya klik di Google deh rasanya. Kalau enggak saya punya, ya, saya lupa itu. Saya potret itu. Di bagian awal dia ngerujuk negara, mengartikan negara, ya. Negara memiliki berbagai pengertian, kata dia. Setidaknya 5 pemahaman, 5 model, 5 pengertian ini menggambarkan gambaran utuh tentang negara, kata dia. Negara itu entitas, ya. Sesuatu yang ada, eksis. Mungkin abstrak tapi dirasakan, ya, ada kehadirannya, ya, seperti angin, ya. Ada itu, Mas, Mbak, negara itu yang Anda kaji itu sebagai objek utama administrasi publik, itu kan negara. Kalau nggak ada, dianggap nol, mungkin nggak ada prodi kita. Buktinya ada prodi yang menstudi negara, ya. Ilmuwan pasti ada objek studi. Ini entitas, Mas. Dia dirasakan kehadirannya, dampaknya ada, ya, kehadirannya ada.
dirasakan oleh banyak pihak, ya, banyak pihak, negara manapun. Entity, Mas, negara adalah entity. Lalu ide, negara itu ide, the founding fathers-nya lah, ya, ketika ingin mensejahterakan masyarakatnya, ingin berbuat banyak hal, ya kan, diwujudkan melalui negara. Untuk kita ada Pancasila, itulah ide, jadi ideologi, ya, Pancasila masuk dalam Undang-Undang Dasar Pancasila, ya. Jadi itu yang membuat kita eksis, ide itu. Negara juga institusi, kata Pak Eko Sutoro Eko namanya, ya, bukan Eko Sutoro Eko. Lembaga dia ada tersusun antara pusat, daerah, bahkan berjenjang, hierarkinya ada, nilai-nilai, ya. Institusi itu ada nilai-nilai, ada dasar hukum, gitu loh, ya. Dia arena, Mas, ada arena pengambilan keputusan, ada arena pemberian layanan, arena alokasi resource, ya, arena banyak hal, arena, ya. Anda bisa mengikuti, ya, kalau ada pembahasan undang-undang, ada pemilu, ya kan, ada pemberian layanan. Kalau Anda ngikutin bikin KTP, ya, Anda masuk dalam arena di mana negara itu muncul, ya. Lalu aktor, oh, banyak pihak, mirip entitas, ya. Ini sudah mewujud yang bisa dipegang. Nah, ya, ada pejabatnya. Nah, dia berupa aktor untuk memberi layanan, ya, sehingga ada dalam arena pemberian layanan. Aktor politik dalam perumusan kebijakan, ya, macam-macam aktor di dalam negara. Nah, lanjut, ya, negara itu institusi menurut kita ilmu administrasi publik. Kalau rujuk Max Weber, jelas dia adalah organisasi teritori yang memiliki kekuasaan untuk memaksa. Di dalam institusi ada organisasi, ya. Salah satunya yang ngomong Max Weber, definisinya clear. Bisa maksa, Mas, bisa membunuh orang, ya. Negara itu sah kalau membunuh orang. Maksudnya kalau ada keputusan yang formal, ya, putusannya menghukum mati seseorang, nah, ya, sah tuh. Ada kalanya dimanfaatkan oknum, ya, itu nggak sah kalau oknum, ada kepentingan politik. Tapi kalau ada kebijakan publik, putusan hukum, maka sah. Wah, di negara yang menegakkan hukum, kan, dengan tegas gitu, membawa narkoba, misalnya artis siapa gitu, lewat dari sekian kilogram sesuai ketentuan undang-undang, hukum mati. Negara bisa memaksa, membuat mati seseorang dan lain-lain, memaksa. Nah, ini Wikipedia, nggak boleh, ya, kalau nulis karya ilmiah merujuk Wikipedia, merujuk kamus, itu nggak boleh. Tapi untuk konsep yang untuk bukan riset, nggak masalah. Untuk pemahaman, saya ambil Wikipedia. Nah, ini soal kedaulatan, ya, sovereignty, gitu. Negara itu subjek yang memiliki kedaulatan, ya, gitu loh. Berbeda dengan, bisa dibedakan antar negara. Nah, ada orang namanya logeman. Negara adalah organisasi jabatan, isinya jabatan-jabatan, Mas. Nah, mulai dari presiden sampai lurah kan jabatan semua, orangnya pejabat. Bisa jalan karena ada jabatan itu, saling nyuruh, merumuskan kebijakan, suruh dilaksanakan terus. Akhirnya bisa tercapai tujuan negara.
Lokman ahli hukum yang menginspirasi orang Jawa, anaknya diberi nama Legiman. Ya salah dengar orang Jawa itu, dengar Lokman dikira Legiman. Udah deh, biar jadi orang pinter dinamain Legiman. Lalu Robin Alf sama Diponolo, ya, ini menyinggung kontrak sosial. Negara adalah kontrak sosial, Mas. Kontraknya di mana? Undang-undang dasar, ya. Dia kontrak sosial. Jadi ada hak-hak warga yang dicabut oleh negara, ya. Jadi negara yang punya wewenang itu akhirnya jadi kedaulatan, ya, dari wewenang, power, kekuasaan, rela gitu, ya. Jadi sebetulnya akhirnya nggak ada orang per orang bebas 100% karena ada negara, ya. Negara sebagai pemilik kedaulatan karena ada kontrak sosial, ya. Tuh, lihat guarantee of social order, karena ada ketertiban sosial yang diinginkan. Jika nggak ada negara bisa chaos, sehingga kita memberikan wewenang, silakan jaga ketertiban. Nanti nggak ada polisi, ada undang-undang untuk ngatur itu selanjutnya. Ya, ada hak dan kewajiban dari negara. Nah, negara organisasi kekuasaan yang berdaulat, melaksanakan tata tertib, ya kan, karena tertib yang diinginkan itu tertib. Juga pelayanan akhirnya nanti, ya, ada pemerintahan, ada pembangunan, pelayanan gitu. Menurut ahli-ahli administrasi berikutnya, pembangunan, pemerintahan, pelayanan, bukan hanya tertib berdaulat kekuasaan, tidak. Tapi timbul pemerintahan itu untuk pembangunan, pelayanan akhirnya. Ya, bukan hanya tertib saja, ya apa namanya, sesuai jalan kebutuhan, ya gitu loh, kebutuhan masyarakatnya. Nah, untuk itu negara menjalankan azas pemerintahan, Mas. Nah, di sini ada IDP dan CDP. Di tingkat nasional ada sentralisasi. CDP muncul supaya banyak nilai teraih, liberty, ya, equality, ya kan, gitu, welfare, ada pembagian kekuasaan di tingkat sentral. Ya, jadi ada sentralisasi, tapi diiringi dengan CDP, Capital Division of Power, menurut Arthur Mas. Ya, berikutnya IDP, karena negara luas, ya, wilayahnya. Di beberapa negara yang kecil enggak melakukan IDP, ya, CDP aja. Contohnya Singapura, hanya Singapura saja, Mas. Nah, ada kalanya negara menyelenggarakan dekon. Apa dekon? Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah. Ya, jadi orang pusat disebar ke daerah. Di daerah-daerah. Nah, ini mirip IDP tapi tidak menimbulkan otonomi, Mas. Dia pelaksana, orang pusat di daerah itu pelaksana kebijakan pusat. Hanya jalanin saja. Kalau otonomi, desentralisasi, itu ada otonomi. Dekon tidak ada otonomi. Nah, nanti saya jelasin satu-satu. Gitu. Dekon itu orang pusat di daerah. Dia menerima perintah saja dari pusat pemerintahan. Kalau desentralisasi mengotonomikan ke masyarakat setempat. Dia mengatur dirinya sendiri, ya, jadi tidak diperintah. Di tingkat nasional hanya bikin undang-undang, hukum-hukum supaya dipatuhi, tapi pemerintahnya tidak menjadi
bawahan dari pemerintah pusat, itu desentralisasi. Kalau dekon memang bawahan, yang disebar itu bawahan, bawahan-bawahan, supaya bisa menjamin undang-undang tingkat nasional terlaksana sampai daerah, sampai penjuru, nggak ada orang pusat di daerah. Nah, terakhir tugas pembantuan, kerjasama antara daerah otonom, Pemda, akibat desentralisasi dengan orang pusat. Orang pusat minta bantuan, ditolong, saya minta tolong Anda karena kerjaan saya ada di tempat Anda. Nah, itu tugas pembantuan. Saya akan rinci 4 hal ini. Apakah ada pertanyaan? Saya akan rinci berikutnya. Silakan. Ada pertanyaan awal? Monggo. Jika ada saya tunggu, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nggak ada? Belum, Prof. Belum, oke, siap. Saya lanjutkan ya. Satu persatu dari sentralisasi. Itu urutannya sebaiknya sentralisasi, dekon, desen, baru tugas pembantuan. Jadi dekon itu sentralisasi soalnya. Dekon itu bagian dari sentralisasi. Penghalus sentralisasi. Orang pusat di daerah, dekon itu. Ya, bukan menyuruh orang Pemda. Bukan. Dekon itu atasan sama bawahan. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah, itu dekon. Jadi setelah sentralisasi, dekon, baru desentralisasi. Desentralisasi itu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, ya, untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, itu desentralisasi. Kalau dekon, pelimpahan, bukan penyerahan, pelimpahan wewenang tertentu dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah. Aparat pusat di daerah. Ya, oke, saya satu-satu. Pertama, sentralisasi. Nah, sentralisasi yang Anda harus tahu adalah memang ini ada sejak organisasi itu lahir. Kalau nggak ada sentralisasi, organisasi nggak lahir. Ada unsur elemen pusat kekuasaan, penanggung jawab, arah. Ya, dalam prinsip administrasi, Henry Fayol nulis la centralisation, prinsip administrasi, Mas, yang menandakan ada sumber utama penanggung jawab, arah, komando dalam organisasi. Jadi negara, organisasi apapun, begitu lahir ada sentralisasi. Indonesia sejak 17 Agustus. Waktu sebelum 17 Agustus, sentralisasinya di Amsterdam, karena kita dijajah Belanda. Timor Leste, waktu belum keluar dari Indonesia, sentralisasinya ada di Jakarta. Begitu dia misah, jadi organisasi sendiri, negara sendiri, sentralisasinya di pusat pemerintahan dia, di Dili. Udah nggak di Jakarta lagi. Kalau Indonesia bubar, nggak ada Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Jakarta mungkin negara sendiri. Anda nggak ingin Indonesia bubar tentu. Ya, jadi karena Indonesia ada pusat pemerintahan. Itulah lambang sentralisasi. Ya. A state is a polity that is typically established as a centralized organization. Wikipedia. Ya. Negara itu ditandai ada sebagai organisasi yang centralized.
Karena ada pusat pemerintahan, Mbak, Mas. Kalau nggak ada pusat pemerintahan, bubar, ya. Jadi sentralisasi itu azas pertama, Mbak, seluruh organisasi, apalagi negara. Kalau tidak ada sentralisasi, nggak ada organisasi. Organisasi itu ditandai ada sentralisasi. Azas utama, azas pertama, Mas, Mbak. Nih, Henry Fayol, sentralisasi. 14 prinsip. Kalau nggak ada sentralisasi, goyah administrasi, Mas, Mbak. Bubar organisasi, ya. Apa makna sentralisasi? Nah, ada dua konsep. Biasanya Anda yang Anda nggak suka sentralisasi itu yang B, yang konsep dinamis. Yang statis itu rujukannya Hans Kelsen, ahli hukum, General Theory of State and Law, bukunya. Gitu loh. Ya. Satu keadaan di dalam organisasi di mana pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya itu di pusat pemerintahan, di puncak organisasi. Kalau begini kan harus ada, Mbak. Kalau nggak ada namanya organisasi bubar, mandek, statik, nggak bergerak, ya. Dan akhirnya bubar karena nggak ada proses pengambilan kebijakan, nggak ada pusatnya. Nah, ya, bubar berarti. Pasti akan bikin pusat-pusat baru atau puncak-puncak hierarki baru. Nah, jadi dalam organisasi manapun selalu ada ini, nomor A. Tapi biasanya terbetik di otak kita, baca sentralisasi itu proses pemusatan kekuasaan. Ini yang ditentang, Mbak, Mas. Biasanya kalau pemerintahnya otoriter, militeristik, seperti sekarang di Myanmar, ada kudeta militer, pasti Pemda-Pemda ditarik otonominya itu, Mas, Mbak. Nggak ada kekuasaan lagi di daerah, diambil tuh, sekarang lagi goncang. Nah, ini ditentang, nggak disukai, nggak sejalan dengan demokrasi biasanya. Ya, bahkan GDP-nya juga terancam. Bahkan sentralisasinya bukan hanya EDP, tapi CDP-nya, otoriter di satu kekuasaan, Mas, Mbak. Ya, yang B ini ditolak oleh kita. Kalau A selalu ada, ya selalu. Kalau memang itu mau dijaga gitu ya. Ini Burma, ya Myanmar ya, Burma. Kalau penentangannya keras, terus kemudian di daerah-daerah timbul kekuatan yang luar biasa, apalagi ada kasus Rohingya diberi kekuatan militer dan sebagainya, berontak bisa. Maka akan lepas gara-gara sentralisasi yang dinamis. Zaman Pak Harto kalau enggak ditandai dengan perbaikan tata kelola, ancamannya dari ujung ke ujung. Saya lepas. Gitu, Mbak. Gara-gara sentralistiknya zaman Pak Harto. Sudah sentralistik, militeristik, otoriter, ya. Oke, jadi nomor 2 yang ditentang B. Kalau A memang harus ada. Andaikan waktu Pak Harto jatuh bubar Indonesia, maka konsep statisnya berubah, bukan Indonesia. Ya negara yang bubar itu nggak tahu, ya. Untungnya kita nggak bubar, ya kan? Alhamdulillah, harus dirawat NKRI itu. Oke, nah apa implikasinya? Sentralisasi itu seragam, hukumnya seragam, Mbak. Aceh sampai Papua seragam. Kalau hanya ngandelin sentralisasi, seragam.
tidak beda-beda. Nah, negara yang besar seperti ini sulit kalau hanya satu-satunya azas. Ya, lembaga nasional, ya kerjanya cakupannya nasional walaupun di pusat pemerintahan. Berat negara besar seperti Indonesia. Pengambilan kebijakan di puncak, organisasi pelaksananya di puncak. Wah, berat banget kalau kayak Indonesia. Negara sekecil Singapura aja disebar pelaksanaannya, ya, hanya pelaksanaannya seperti imigrasi disebar, tidak di pusat pemerintahan, ya, nggak di satu titik. Pulau Sumbu itu disebar, polisinya disebar, pelayanan publik disebar, ya, jadi tidak di satu titik. Singapura kecil, apalagi Indonesia, ya. Berat kalau hanya satu-satunya azas. Walaupun harus ada kalau negaranya masih utuh, disertai dengan, ya, negara besar begini nggak bisa, Mas. Luas, heterogen, bangsa kompleks, bangsanya kompleks, atau ada kompleksitas, ya, susah. Maka diselenggarakan dekon. Dekon yang kedua. Dekon itu tadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah. Pelimpahan wewenang tertentu, tambahin. Tertentu itu melaksanakan doang, Mas. Mohon di-mute. Itu ada nyanyian. Siapa ya? Mohon di-mute. Mas Bintang, temennya, mohon di mute. Siapa nih? Oke. Jadi sentralisasi tidak cukup ampuh kalau negaranya besar. Negara kecil aja nggak akan sanggup, ya, karena ada wilayah gitu loh, tersebarnya penduduk, bersentuhan dengan negara lain gitu, ya, sehingga ada dekon, pelimpahan wewenang dari pemerintah, wewenang tertentu dari pemerintah pusat kepada aparatnya yang berada di daerah, disebar di pelosok gitu, ya. Jadi nggak mungkin hanya sentralisasi kemudian negara menerapkan dekon. Ada statis dinamis. Statis itu proses pengambilan kebijakan berada di puncak hierarki, pelaksananya sudah tersebar. Keadaan, snapshot, di foto, ada orang ngambil keputusan di puncak, terus yang melaksanakan anak buahnya disebar di daerah. Jadi jangkau, Mas, jangkau wilayah. Ya, biasanya contohnya 5 wewenang yang jadi milik pusat, ya, militer, hankam, keuangan, ya, moneter gitu, justisi, agama di Indonesia itu milik pusat, urusan luar negeri, ya, urusan luar negeri juga milik pusat. Di daerah nggak ada urusan luar negeri. Nah, ini ada di luar negeri, diplomat disebar. Itu bukan desentralisasi, bukan dekon juga. Dekon hanya ada di dalam negeri, istilah itu. Ya, kalau ke duta besar, delegasi lah, ya, delegasi wewenang aja ke duta besar. Kalau istilah dekon yang tersebar ke daerah, orang pusat ada di daerah. Hankam, polisi, ada polda. Poldas Indonesia itu adalah aparat dekonnya Polri, ya. KUA, agama. Pengadilan negeri itu di justisi. TNI punya pangdam. Nah, Mas, ya. Kalau konsep dinamisnya menambah wewenang. Orang-orang yang sudah disebar itu tambahin wewenangnya, Mas, untuk banyak kebijakan pelaksanaan. Atau nambah orang, ya, dinamis. Makin besar pelaksanaan di daerah.
Di daerah itu bukan Pemda ya, maksudnya orang pusat di daerah makin banyak. Disebarnya orang pusat di daerah makin banyak. Gitu. Itu dekon dalam arti dinamis. Yang statis dibutuhkan juga karena ada kenyataan bahwa milik pusat ada urusan-urusan pemerintah pusat. Sehingga untuk menjangkau daerah harus ada dekon. Apa implikasinya? Sama dengan sentralisasi. Dekon itu kan penghalus sentralisasi. Ya, jadi ini implikasinya sama, seragam. Disebarnya orang pusat di daerah itu seragam, jadinya Indonesia keseragaman hukum nasional terimplementasi dari Aceh sampai Papua, dijaga oleh aparat pusat di daerah. Anda tidak pakai helm di Aceh dan di Papua sama hukumannya, seragam, dijagain oleh Polda. Ya, pengambilan keputusan tetap di pucuk organisasi atau di pusat pemerintahan, pelaksanaannya oleh aparat pusat di daerah. Ya, dalam geografi itu tentu pusat pemerintahan, yang melaksanakan disebar di daerah. Itu orang pusat di daerah. Lahir administrasi lapangan, Mas, instansi vertikal dalam bahasa Indonesianya, ya. Nah, ini definisinya tuh, UN, Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2013, ada tulisannya tentang dekon. Itu memberikan tanggung jawab ke Field Office of National Ministry. National Ministry kan pemerintah pusat, ya. Ke Field Office, signing responsibility itu Field Office, gitu loh. Yang hadir di remote territory, ya, di pelosok, sehingga ada perbaikan, ya, kehadiran negara. Lanjut, Henry Madik juga sama, pelimpahan pakainya delegation, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada stafnya yang berada di luar pusat pemerintahan. Pak Benyamin Husein, pendiri kuliah ini, yang namanya diabadikan di Fakultas Hukum jadi nama ruangan. Kalau Anda offline mampir ke masjid pas lagi sholat Jumat, keluar itu nyisirin Fakultas Hukum, gedung yang bersebelahan dengan jalan raya, itu ada ruangan namanya ruangan Benyamin Husein. Nah, kalau mau tahu fotonya, ke gedung M, lantai 2, ruang rapat, yaitu ada foto-foto guru besar, ada Prof. Eko, Prof. Chandra Padekan, ya kan, ada fotonya saya. Nah, nanti ada Prof. Ben juga. Lanjut, ya, pelimpahan tertentu itu melaksanakan, Mas, dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah. Nah, pasal 1 undang-undang yang berlaku sekarang, Mas, Anda boleh cek undang-undang sebelumnya, dibandingin definisinya, berubah-ubah, Mas. Nah, ini yang sekarang nih, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, itu orang pusat di daerah, ya, gubernur itu kalau sebagai wakil pemerintah, kepada instansi vertikal, itu orang pusat di daerah. Nah, yang saya kritik itu yang terakhir, dan atau kepada gubernur benar sebagai wakil pemerintah, dia penanggung jawab PUM, tapi bupati wali kota itu orang daerah, Mas. Itu nggak ada sebagai wakil pemerintah di undang-undang ini. Kalau undang-undang ini menyatakan bupati wali kota wakil pemerintah, nggak salah nih definisi ayat 9 ini. Saya kejar Pak Made, nanti kelas ini kan ketemu Pak Made setelah saya masuk habis UTS. Anda tanya nih pasal ini, kenapa bupati wali kota nerima dekon gitu, ya. Kalau ke saya jawabnya muter, nyalain DPR-nya. Kalau ke anak buahnya Pak Made yang ditanya, ya nyengir-nyengir kalau saya yang nanya. Iya ya, ke orang daerah terima dekon.
Ya undang-undang akhirnya kacau ini pelaksanaannya. Apa? Tidak sesuai konsep yang dipelajari para pakar ya. Kecuali bupati jadi wakil pemerintah lagi, Mas. Nanti pertemuan 4 saya membahas dekon lebih jauh. Termasuk ngomong teori tentang wakil pemerintah. Anda harus ikuti tuh. Makin saya mempersoalkan pasal ini di pertemuan 4 karena saya kembali mengupas dekon lebih jauh. Ya. Oke. Ini desain muncul karena sentralisasi. Dekon kan sentralisasi. Dekon penghalus sentralisasi. Dekon penghalus sentralisasi. Plus sentralisasi ya sentralisasi. Negaranya seperti Indonesia. Wong negara kecil seperti Belanda aja. Ada urusan yang lokal, yang minta masyarakat lokal yang ngurusi, jangan pusat, jangan orang pusat di daerah. Apalagi Indonesia pulauan, suku bangsanya banyak ya. Dan negara besar lain, Mas, banyak negara besar. Besar dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah. Di Eropa banyak negara kecil, tapi semua negara Eropa ada desentralisasi gitu. Karena memperhatikan lokalitas ya, lokal. Enggak semata secara nasional, menampung keberaneka-ragaman. Ya, dengan negara seperti Indonesia, sentralisasi dan dekon nggak cukup, Mas, nggak cukup efektif. Apalagi polaritas masyarakatnya tinggi seperti Indonesia. Sehingga ada desentralisasi. Diselenggarakanlah desentralisasi. Desentralisasi ini yang melahirkan otonomi, ya. Ada pemerintah subnasional. Ini dibahas dalam pembagian kekuasaan sebagai ADP, Areal Division of Power. Dekon mirip-mirip areal, tapi nggak ada otonomi, ya. Menempatkan orang, dia bawahannya pusat, tapi tanpa otonomi. Boleh Anda ngomong begitu, ya. ADP tanpa otonomi itu dekon. ADP dengan otonomi desentralisasi. Bahkan ada ADP negara bagian, ya, dengan sovereignty, kedaulatan semu. Ya, ada kedaulatan semu. Negara bagian punya kedaulatan. Nah, jadi semu karena diserahkan wewenang kedaulatannya ke federalnya. Semi sovereignty. Sovereignty-nya di federalnya akhirnya. Semula dia sovereignty, begitu berjumpa membentuk federalism, dia jadi semi sovereignty. Kalau local government otonomi, ya. Kalau dekon tidak ada otonomi. Oke, lanjut. Konsep desain apa? Jadinya ada statis dinamik juga, Mas, Mbak. Ya, dia pengambilan kebijakan sama pelaksanaan sudah tersebar di luar pusat pemerintahan dan bersifat otonom. Jadi definisinya kan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, itulah otonomi. Ya. Jadi udah ngatur ngurus sendiri, pengambilan kebijakan sama melaksanakan sudah sendiri untuk urusan sendiri. Itu dalam negara ada kayak gitu yang menyelenggarakan desentralisasi. Secara statis jika ada desentralisasi terjadi keadaan yang memperlihatkan adanya kebijakan yang diambil maupun dilaksanakan di luar pusat pemerintahan. Sudah tersebar, atur ngurus sendiri di luar pusat pemerintahan, di bidang-bidang yang diserahkan ke daerah. Kalau dinamiknya memperbanyak daerah otonom atau memberi banyak wewenang ke daerah otonom.
proses penyebaran kekuasaan atau kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan melaksanakan dari pusat pemerintahan ke daerah otonom, ya, ke penjuru republik, ke seluruh pelosok wilayah, gitu. Pemekaran itu berarti proses dinamik, Mas. Kalau ada pemekaran, berarti desentralisasi dalam artian dinamis atau nambah, ya, nambah wewenang. Di era Pak Jokowi tidak ada pemekaran nih, Mas. Sudah periode 2 ini. Pemekaran terakhir Indonesia itu tahun 2013 di zaman SBY. Pas Pak Jokowi sampai hari ini tidak ada pemekaran. Bahkan Undang-Undang Ciptaker narik wewenang yang sudah disebar di daerah, ditarik lagi jadi milik pusat. Jadi dinamiknya malah resentralisasi. Tapi tetap ada otonomi, sehingga konsep statiknya ada tetap. Ada Pemda soalnya, ada daerah otonom sesuai Undang-Undang Dasar. Bahkan lihat Undang-Undang Dasar Indonesia sudah jelas konsep statiknya ada. Ya, gitu loh. Kalau Undang-Undang Dasar kan ada provinsi, kabupaten, kota. Undang-Undang Pemdanya mengakui, terus dibentuk sampai SBY ada 11 daerah otonom baru. 1 provinsi Kalimantan Utara, 10 kabupaten kota di Indonesia, saya lupa. Ya, saya lupa, ada beberapa. Salah satunya kayaknya Kabupaten Pangandaran deh. Ya, Kabupaten Pangandaran. Itu dibentuk baru. Kalau provinsinya hanya 1, Kalimantan Utara. Tadinya nggak ada. Ya, jadi tahun 2013 tuh, Mas, dibentuknya. Nah, ini definisinya menurut Henry Madik. Conferring, penyerahan wewenang, ya, power di situ wewenang, boleh kekuasaan, tapi banyak pakar merujuknya wewenang aja ini. Dari pusat kepada daerah otonom. Upon formally constituted local authorities itu daerah otonom. Secara rinci, specified, atau umum residual. Nanti di pertemuan ketiga saya akan menjelaskan bagaimana penyerahan perincian, bagaimana penyerahan secara umum. Jadi desentralisasi itu bisa umum, bisa dirinci nih. Kamu melakukan ini, kesehatan, pendidikan, gitu, dirinci. Atau kamu boleh apa aja asal bukan pusat. Nah, itu umum, residual. Paben juga mendefinisikan. Ini Sabir Sema, Rondinelli, Kopanyi dari World Bank. Ya. Pembentukan dan penguatan unit pemerintahan subnasional yang di luar kontrol langsung. Jadi daerah otonom itu karena otonom, pengawasannya tidak langsung dari sistem hukum. Ya, enggak kayak Dekon. Kalau Dekon kan anak buah. Jadi pengawasannya langsung dijewer beneran. Kalau daerah otonom dijewer dari sistem hukum. Melanggar loh, ditegur, gitu. Ya. Nggak bisa dipecat langsung, gitu. Ya. Harus ada sistem hukum yang ngusulin pemecatan, baru presiden mecat. Kepala daerah nggak boleh dipecat langsung presiden. Tapi ada sistem hukum, proses hukumnya bagaimana memberhentikan kepala daerah. Perda dicabut juga dicabut sendiri, ini melanggar. Nah, secara hukum. Nanti yang nyabut orangnya sendiri. DPRD setempat. Ya, perda dicabut oleh DPRD setempat. Perda Provinsi Jawa Tengah dinyatakan melanggar undang-undang. Nah, pemerintah pusat berkirim surat. Undang-undang perda Anda melanggar undang-undang, tolong dibatalkan. Nggak bisa pemerintah pusat membatalkan. Ya. Gitu. Kalau Dekon, keputusan Kapolda bisa dibatalkan oleh Polri. Ya, Dekon itu bisa langsung. Itu loh. Kalau Kopanyi ini soal pembentukan daerah otonom. Devolusi, desentralisasi itu disebut political decentralization. Itu pembentukan daerah otonom. Nah, PBB juga menyebut
otonom. Level, this level requires subnational government to hold defined sphere of autonom. Jadi menurut UN, Pemda itu daerah otonom memiliki otonomi, ya, gitu. Ya, ditandai ada proses election, ada pemilihan, Mas, ada lembaga politiknya di tingkat lokal. DPRD kan pemilu legislatif, ya. Nah, walaupun dia bukan lembaga legislatif, tapi dalam proses pemilunya dibarengkan dengan DPR. Jadi milih partai, Anda terpilihlah wakilnya Anda di DPRD, di DPR pusat. Orang Depok milih 3, DPR Depok, DPR Jawa Barat, DPRD kan, DPRD Kota Depok, DPRD Jawa Barat, sama DPR RI. Anda milihnya beda-beda partai, bisa jadi. Ya, nanti tambahin pilkada, ada election juga sekarang Indonesia. Itu desentralisasi. Mengapa ada otonomi juga diwarnai dengan ada election. Paben mengotonomikan masyarakat di teritori tertentu. Desentralisasi itu menurut dia, menurut beliau. Nah, otonomi masyarakat itu menurut Undang-Undang Dasar dibatasi, ya, jenis daerah otonom provinsi, kabupaten, kota. Jadi kita kalau mengotonomikan pasti kalau nggak provinsi, kabupaten, atau kota. Bentuk desentralisasi dengan bentuk daerah otonom, pasti daerah otonomnya adalah kalau nggak provinsi, kabupaten, atau kota. Sama menyerahkan wewenang, pengakuan urusan, penyerahan atau pengakuan urusan. Itu desentralisasi itu 2, pembentukan daerah otonom atau penyerahan urusan, gitu menurut Pak Ben, 2 makna. Lanjut, ini Salvatore Scavocampo 2019 masih hangat. Juga dia ngerujuk Webster 2002, ya. Ini kamus, ada penyerahan wewenang, ya, supaya ada di daerah, gitu. Where operation take place, ya. To various area, itu daerah, ya, daerah otonom. Saya lewatkan. Nah, ini undang-undang kita desentralisasi pasal 1 ayat 8. Itu ayat 8, ya, kayak 3 terpotong itu sebelahnya. Itu ayat 8. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dari pemerintah, urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Ya, daerah otonom apa? Masyarakat, Mas. Tambahin berdasarkan azas otonomi. Memang desentralisasi bukan otonomi. Nah, ya, ini biar kuat si perumus undang-undang tambahin berdasarkan azas otonomi seperti Undang-Undang Dasar. Desentralisasi di Indonesia itu pasti berdasarkan otonomi, pemahaman kita. Beda sama orang Anglo-Saxon, ya, nanti di ujung saya ceritakan. Ada beda pendapat antara Euro-kontinental dan Anglo-Saxon. Nah, Indonesia pasti otonomi, ini cuma biar kuat kali, ya, yang ngerumusin undang-undang tambahin berdasarkan azas otonomi. Jadi jelas, ya, urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom itu desentralisasi, Mas. Kalau dekon dari pemerintah pusat kepada aparatnya di daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah itu aparat juga. Nah, instansi vertikal berikutnya. Bupati tambahin di definisi undang-undang sekarang. Padahal bupati orang daerah. Ya, itu salah dan boleh ditanya. Itu loh. Nah, sekarang bedanya desen dekon ada 6. Ini, Mas. Siapa tahu UTS keluar kan? Ada 6, Mas. Desentralisasi itu transfer, penyerahan wewenang. Dekon itu delegasi pelimpahan. Yang diserai desentralisasi itu perumusan kebijakan sama pelaksanaan. Sehingga ada otonomi, ya, ada mengatur dan mengurus. Kalau dekon mengurus doang, policy executing, melaksanakan. Sehingga
ini yang menerima daerah otonom, satuan politik, ini pejabat Mas, staf pusat di daerah, orang pusat nih dekon. Di sini ada election system, di sini pengangkatan karena pejabat, staf, appointment system. Ini election system, politik lokal. Ada yurisdiksinya, ini juga ada namanya wilayah administrasi, ini daerah otonom. Keputusan dalam desentralisasi tidak bisa dibatalkan langsung oleh pemerintah pusat. Kalau dekon bisa oleh atasannya. Nah, Anda catat 6 ini bedanya Mas, desen dan dekon. Nanti ada yang wakil pemerintah, gubernur itu wakil pemerintah, orang pusat di daerah dengan dekon. Tapi dia kepala daerah, dia orang desentralisasi. Anda akan bingung. Nanti pertemuan keempat, saya ngupas dekon, termasuk mengupas dekon sebagai wakil pemerintah, ya. Sabar. Bukan orang pusat di daerah dari sektor doang, tapi ada orang pusat di daerah melalui wakil pemerintah. Nah, yang 4, azas pemerintahan berikutnya yang bisa jalan negara ini adalah tugas pembantuan. Daerah sudah ada orang pusat di daerah, ada orang pusat di pusat pemerintahan. Ternyata urusan pemerintahan atau public affairs nggak cukup diselesaikan masing-masing. Ada kalanya butuh kerjasama. Ada kalanya pemerintah pusat butuh bantuan daerah otonom. Nah, muncul tugas pembantuan. Ini praktek tradisi Belanda, Mas. Yang bahasa Belandanya itu medebewin. Ada 2 istilah yang mirip, medebewin dan medebestur. Nah, kita ngacu dua-duanya. Dan sekarang banyakkan medebestur. Ya, apa bedanya? Kalau medebewin, ikut sertanya daerah otonom dalam pengaturan dan pelaksanaan materi yang menjadi kompetensi badan hukum yang lebih tinggi. Medebestur, ikut sertanya dalam pelaksanaan doang, Mas. Ya, jadi bedanya medebewin dan medebestur, medebewin diberi kelonggaran mengatur. Kalau medebestur nggak ada, hanya laksanain. Nah, sekarang kayaknya di Indonesia yang melaksanakan doang. Kalau ada medebewin, ada tugas bantuan, dia ngelaksanain doang. Yang penting ada uangnya. Makanya ada dana TP, ya, dana tugas bantuan. Disuruh yang penting ada duitnya, jalan. Nggak ada kelonggaran mengatur, nggak apa-apa gitu. Jadi sekarang kita kayaknya medebestur, Mas. Sebetulnya Belanda ngajarin medebewin. Nah, medebewin itu 3 cirinya. Cuma Indonesia akhirnya ke daerah, ke desa juga. Tapi di undang-undang desa, ya. Di undang-undang Pemda nggak ada. Di undang-undang Pemda itu yang perlu dicermati, medebewin ternyata bisa dari provinsi. Sebetulnya dari pemerintah pusat menurut Sumarsono 56 nih, buku lama dari Prof Ben, ya, karena memang medebewin sisa-sisa dari Belanda. Urusannya itu milik pusat yang nomor 1, bukan milik daerah otonom. Baru bisa tugas bantuan. Ya, dalam melaksanakan ada kelonggaran. Kalau mau medebewin beneran, itu nggak hanya ngelaksanin doang, Mas, tapi daerah diberi wewenang untuk ngatur ulang sesuai dengan daerahnya, enggak. Ketiga, hanya daerah otonom yang bisa menerima itu, bukan desa. Desa kan bukan daerah otonom. Desa itu otonomi asli, ya. Nah, pasal 1 Undang-Undang 23 tentang tugas bantuan, itu definisinya, Mas. Bisa dari provinsi ke kabupaten kota. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pusat. Lalu ada tambahan, atau dari provinsi kepada daerah otonom. Nah, ini tambahan nih. Aslinya mestinya dari pemerintah pusat, Mas. Kalau begini nanti
ada urusan yang diserahkan daerah otonom, harusnya dikerjakan daerah otonom provinsi, dia minta tolong kabupaten kota, lari dari tugas namanya. Ya, nggak boleh, mesti dikerjain daerah provinsi sendiri. Gitu, ya, gitu ya. Ya, sudah jadi undang-undang. Ini kalau ditanya ke perumus undang-undang, ke Pak Made, nanti Anda nanya aja, kenapa provinsi bisa ngasih tugas pembantuan ke kabupaten kota, Pak? Harusnya kan bisa sendiri, bikin aja cabang dinas di kabupaten kota. Nah, berikutnya tabel untuk membedakan desentralisasi, dekonsentralisasi tugas pembantuan. Ada 3 kolom: pengambilan keputusan atau kebijakan dan pelaksanaan keputusan atau kebijakan, kolom kedua. Kolom ketiganya uangnya, Mas. Sentralisasi, dekon, medebewin, desen. Lalu masing-masing kolom 1 policy making dibagi 3, policy executing dibagi 3, financing dibagi 2. 3 itu 1, 2, 3. 1 itu pemerintah pusat, 2 itu aparat pusat di daerah, 3 itu daerah otonom. Yang financing APBN sama APBD. Sentralisasi itu mengambil kebijakan orang pusat, melaksanakan juga pusat, APBN. Dekon yang mengambil kebijakan pusat, yang melaksanakan orang pusat di daerah. Ingat, jangan sampai salah. Ada senior Anda yang masih bingung, dekon itu yang ngerjain Pemda. Salah. Yang melaksanakan itu orang pusat di daerah, dekon itu. Lalu APBN, ya, bukan APBD. Medebewin itu yang mutus pusat, yang mengerjakan juga pusat, tapi minta tolong daerah. Itu ada garis putus-putus ini, ya. Uangnya pusat. Nah, kalau desentralisasi, yang mutus sendiri daerah otonom, nomor 3. Yang melaksanakan juga nomor 3, daerah otonom, Pemda. Uangnya APBD. Nah, APBD ini bisa ada dari pusat, tapi APBD alokasi pusat daerah. Di sini ada PAD, Mas, pendapatan asli daerah. Desentralisasi itu dikerjakan oleh dengan uang APBD. Gitu loh, Mas. Ya, ini kotak ini penting Anda ingat-ingat gitu. Kalau ada yang melenceng, berarti salah dari konsep. Anda bisa nanya ke Pak Made, atau yang Anda nanti riset, Anda magang, temu, kok ini aneh ya, dana pusat dikerjakan daerah, tapi labelnya dekon. Harusnya hibah ini, DAK, masuk APBD nih. Kalau orang pusat mau bantu gitu loh, bantuin alokasi gitu loh, tapi bukan dekon. Oh, tugas pembantuan, ya mestinya ada perda tugas pembantuannya enggak? Ada kesepakatan membantu enggak? Dicek dulu. Oh, enggak ada. Wah, ini dana apa ini? Gitu loh, Mas, Mbak. Nanti pas riset Anda akan ketemu keanehan-keanehan, bisa diteliti ya, mudah-mudahan nggak keanehan, tapi memang sewajarnya, hanya apakah efektif ya, mudah-mudahan. Nah, ini yang kemudian distudi oleh kita, mengalami perkembangan sampai definisinya juga apa, berkembang, Mas, desentralisasi khususnya. Nah, petanya begini, Mas, petanya. Saya langsung aja supaya bisa diskusi. Saya kan jam 4 ngajar lagi S3. Nah, ini dari semua slide sebelum yang cepet tadi, Mas Bintang bisa pahami sama kawan-kawan di slide yang ini. Kalau Anda temu buku berbahasa Jerman, berbahasa Prancis, Belanda, atau bahasa Inggris tapi terjemahan dari negara-negara
Erokontinental, Anda akan nggak repot karena sama dengan Indonesia. Kalau ada tulisan desentralisasi, ya desentralisasi orang Indonesia sama. Karena kita dijajah Belanda, Mas. Belanda dijajah Prancis. Jadi definisi konsep itu memang berdiri sendiri-sendiri. Alhamdulillah gampang. Sekolah pemerintahan daerah kalau Anda ke Belanda agak lebih mudah daripada ke Inggris. Nah, Inggris itu Anglo-Saxon. Anda mau ke Amerika biar hebat banget lagi. Nah, Anda harus hati-hati juga kalau ngomong desentralisasi. Ke Australia pun demikian. Ke India juga, jajan-jajan Inggris Amerika. Kalau Anda temu buku desentralisasi, jangan hanya covernya. Ini buku desentralisasi loh. Karena bisa isinya ternyata privatisasi, Mas. Bisa isinya dekon. Bisa isinya delegasi membentuk BUMN, parastatal. Dekon orang pusat di daerah, privatisasi, swastanisasi. Kalau ketemunya desen isinya devolusi, alhamdulillah sama. Nah, lihat di bawah, devolusi Anglo-Saxon itu sama desentralisasi Erokontinental. Ya, jadi slide-slide tadi itu sampai pada ujung slide ini. Orang Inggris, Mas, David Hume McTurner, orang Australia nih, Mas. Di judul tabel ini Form of Decentralization. Ini bisa Indonesiakan oleh saya. Tapi judul tabelnya Form of Decentralization. Isinya 6. Coba privatisasi masuk di sini, Mas. Dekon masuk. Interest group representation masuk. Kan kalau kita devolusi doang, desentralisasi. Samanya. Ini UNDP. Tuh, Mas, banyak banget. Di bawah tuh Decentralized Governance Program. Ya, tuh, desentralisasi. Tapi banyak macam. Nah, Pak Ben juga ngomong tuh, pakar Inggris Amerika maksudnya definisi bukan hanya penyalahgunaan tersebut, tetapi dalam konsep tersebut bermakna devolusi, dekon, privatisasi, delegasi. Tuh. Ya. Nih, Pak Ben. Jadi aneh, Anda harus perhatikan slide yang ini gitu ya. Oke. Hati-hati baca buku Inggris Amerika. Kalau Inggris Amerika bahasa Inggris tapi terjemahan dari Prancis, Belanda, Erokontinental aman. Ya, karena kan pasti isinya sama. Dekon ngomongin orang pusat di daerah begitu ya. Desentralisasi udah pasti yang dimaksud kita, pemerintahan daerah. Tapi kalau desainnya orang Anglo-Saxon bisa kebetulan nulis Pemda, bisa devolusi ya. Kadang-kala yang 3 yang lain Anda harus hati-hati. Nah, tahun-tahunnya juga, Mas, nih ya. Pada tahun 80-an orang Inggris Amerika nulis political decentralization, itu devolusi, Mas. Desentralisasinya kita sama. Menulis administrative decentralization itu dekon, dekonnya kita. Begitu tahun 2000-an, Mas. Nah, maka Anda lahir 2000-an dan sekarang lagi belajar di 2021. Pasti akan nemuinya yang perkembangan pemikiran 2000-an sampai kini. Kalau desentralisasi political decentralization itu federalisme, Mas. Hati-hati. Kalau Anda mau nemu devolusi, dekon, delegasi, privatisasi, itu dibungkusnya dengan administrative decentralization. Jadi sekarang malah disebutnya administrative decentralization. Devolusi itu menurut orang Inggris Amerika. Nggak lagi ngomong political decentralization. Political itu federalisme. Padahal dulu tahun 80-an political decentralization itu devolusi. Tambahin lagi, dulu tahun 80-90 awal
Nggak ada istilah fiscal decentralization, nggak ada mas. Dalam devolution ada pajak milik daerah, ada ekonomi berkembang di tingkat lokal. Pakar-pakar ekonomi politik minta ada definisi sendiri, ada istilah sendiri, fiscal decentralization sama economic decentralization. Jadi Anda akan ketemu ini, fiscal decentralization bicarain pajak, economic decentralization itu bicarain sistem ekonomi lokal. Wah, gitu loh ya, akan ketemu. Oke, ini lanjutan. Nah, begitu ngomongin desentralisasi kita sama sentralisasi itu kayak kontinum ya. Semakin desentralistik, semakin otonominya besar, semakin sentralistik, otonominya kecil. Di tengah-tengahnya ada dekon sama tugas pembantuan. Ya. Lalu kalau nggak ikut ke kontinum ini, Anda bisa ada delegasi cipta BUMN authority di tingkat nasional. Ada privatisasi tingkat nasional ya kalau ngajak swasta. Di daerah pun demikian, bisa ada BUMD otorita lokal. Ada privatisasi di daerah ya. Pemda-pemda ngajak privatisasi. Seperti kasusnya Pak Gubernur Sulsel yang sekarang kan karena ada privatisasi. Ngajak kontraktor tapi melalui proses yang bad governance, jadi beliau kesandung ya. Anda nanti kalau jadi wali kota, gubernur, jadi birokrat jangan sampai, karena ini juga melibatkan satu birokratnya ya, swastanisasi tapi ada suap ya, gitu loh, disinyalir masih dalam proses. Di pusat juga memungkinkan terjadi itu ya. Pembagian bansos melibatkan rekanan, kena menteri sosial ya, privatisasi itu mas. Oke. Nah kalau dengan good governance kan 5 menit lagi supaya Anda diskusi, jadi punya waktu setengah jam ya, 15 menit diskusi begitu, karena belum sholat asar ya kan gitu, jadi cukup 15 menit diskusinya. Jam 4 saya masuk S3 sama Mas Bintang. Sampai pertemuan keempat saya ngajar S3. Nanti pertemuan kelima bebas, kita mau sampai jam 4 lebih boleh. Nah, desentralisasi itu bisa mendorong good local governance. Di tingkat nasional ada good national governance ya. Gara-gara desentralisasi ada good local governance. Apakah menjamin? Tidak ya. Tidak, kan good governance yang kiri itu di luar, intinya terselenggara, dia alat untuk meraih tujuan-tujuan dalam negara kan sama, tapi dengan prinsip kalau good governance 8 ini kan gitu ya, Anda sudah paham, ada akuntabilitas, transparan, responsif, accountable, effective, efficient, follows rule of law, partisipatif, konsensus. Desentralisasi itu paling tidak membuka keran partisipasi lebih luas. Tapi kalau good sama good atau bad itu banyak faktor. Di Sulsel sekarang bad governance berarti di tingkat provinsi. Ada partisipasi tapi bukan good governance gitu ya. Nah, maunya sih juga berefek. Good governance itu di dalam desentralisasi berefek tuh, local governance, service, fiskal, public participation gitu. Bahkan pengurangan kemiskinan mas, poverty reduction, poverty, kemiskinan. Karena ada good governance menjadi public sector reform. Cuma kesimpulannya menurut saya di tingkat nasional ada good governance, belum tentu juga kalau dengan sentralisasi. Desentralisasi juga sama, tidak menjamin good local governance. Banyak faktor yang menentukan ini. Ya, partisipasi sih oke, lebih luas kalau dengan desentralisasi. Tapi good governance-nya harus diciptakan oleh para pemangku kepentingan dengan niat tinggi. Kadang-kadang pengen diawasi atau harus diawasi.
sehingga pemerintah pusat ikut ngawasi. Kalau ngawasi terlalu besar, otonominya kurang, maka KPK yang masuk. KPK masuk kan hukum, ya, nggak ngawasi secara melukai otonomi, tidak. Ternyata dia nggak memperhatikan good governance, ya, jadi kena KPK. Mekanisme pengawasan dari daerah otonom itu yang ideal, masyarakat sendiri negor, jadi dibangun transparansi gitu. Nah, kita sudah berjalan, ya, banyak otonomi ruangnya, walaupun sejak Belanda, tapi orang mengakui setelah Soeharto turun otonomi lebih banyak, besar ruangnya. Tinggal kita harus bisa menciptakan good governance, ya. Itu loh, Mas. Oke, saya sudah penutup. Masih ada waktu untuk tanya jawab, bisa 20 menit. Silakan Mas Bintang. Ada Prof, pertanyaan? izin bertanya, Prof. Ya, siapa nih? Musfiroh, monggo. Ya, baik, terima kasih, Prof. Ya. Saya Vira, izin bertanya. Oh, Vira namanya ya, panggilannya Iya. ya. Oke. Di akhir-akhir ini ada berita munculan bahwa saya lupa tepatnya di daerah mana, bahwa ada seorang yang tersangka korupsi itu izin apa namanya dalam masa persidangannya karena dia ada keperluan untuk pelantikan sebagai wakil kepala daerah. Hal itu kan sangat bias banget ya, Prof. Maksudnya kok bisanya terpidana korupsi bisa terpilih lagi di pilkada suatu daerah. Nah, menurut Prof sendiri pandangannya atau mungkin ada kaitannya dengan konsep apa yang menghubungkan antara gimana sih peran hukum dalam mengatur apa ya etik atau keadilannya untuk apa ya, menjaga kredibilitas atau menjaga tatanan sistem agar apa mungkin ada sistem peradilan yang lain gitu, kenapa masih bisa diperbolehkan seorang terpidana tersangka korupsi itu masih bisa terpilih atau bisa minimal bisa menjabat ikut pilkada seperti itu, Prof. Oke. Saya Terima coba kasih, ya, sama-sama Vira. Itu pertanyaan bagus banget. Semua orang yang berpaku pada sistem hukum yang juga menyangkut norma etika, itu berpikiran seperti Anda, seperti Vira. Harusnya orang yang terpidana bahkan sudah baru terdakwa saja rasanya terlukai kalau dibolehkan ikut menjadi calon pemimpin gitu, ya. Kita sudah dibiasakan isu saja, isu bahwa dia pernah pakai uang nggak benar dan sebagainya, baru isu itu saja sudah bikin hati terluka, ya. Tapi kan lalu akhirnya dari orang itu men-challenge, saya nggak salah gitu, kok ini itu soal isu. Nah, kembali lagi ke hukum tadi, ini ya sudah dibuat sama Kementerian Dalam Negeri bahwa terpidana, terdakwa, bahkan terdakwa gitu, apalagi terpidananya sudah inkrah, itu nggak boleh, ya, nggak boleh ikut pilkada. Ternyata di judicial review langsung bandingkan ke Undang-Undang Dasar, katanya hak asasi untuk nyalon. Jadi akhirnya Mahkamah Konstitusi, Anda tanya Mahkamah Konstitusi kalau gitu, Mbak Vira, hukum formal kita membolehkan sehingga terjadilah mantan koruptor, orang yang belum inkrah, ya kan, boleh gitu. Ini kayaknya proses yang Anda maksud, kasus yang Anda maksud adalah sedang berproses gitu, ya, belum inkrah gitu loh. Begitu inkrah kan diproses untuk diberhentikan jadi kepala daerah gitu. Nah, karena belum itu jadi terus. Nah, dulu diusulkan bahwa baru terdakwa saja sudah nggak boleh gitu. Tapi di undang-undangnya sudah jadi, di Mahkamah Konstitusikan oleh sejumlah orang, akhirnya ini batal, nggak bisa. Nah, yang mantan koruptor juga akhirnya dibolehkan
ikut gitu. Kalau kita inginnya mantan koruptor aja enggak, Mbak. Ya kan gitu. Nah, ini hukum formal kita ini, Mbak. Ada yang jagain Mahkamah Konstitusi acuannya Undang-Undang Dasar, dan di situ isinya ahli hukum. Akhirnya dengan jelas letter luck begitu, ya terjadi yang diomong Vira ya. Saya juga termasuk yang agak kaget ya. Harus ada tekanan lagi dan harus ada argumen yang kuat untuk menepis supaya terdakwa saja sudah bisa di stop sebagai kepala daerah gitu ya. Oke, Vira, gitu Vira yang bisa saya jawab. Oke. Silakan, dua lagi masih bisa. Sama-sama. Monggo. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan Mbak, jangan ragu. Tadi dijelasin ada beberapa istilah, perbedaan istilah di antara era kontinental sama yang dipakai sama Inggris Amerika. Ya. Itu yang ingin saya tanyakan, perbedaan istilah itu kenapa ya, Prof? Kenapa Inggris sama Amerika tuh konsepnya sama, tapi istilahnya tuh bisa kebalik-balik, mirip-mirip gitu, Prof? Maksudnya, kenapa bisa kayak gitu, Prof? Iya. Negara-negara Asia Tenggara yang lain tuh menganut sama kayak Indonesia, pakai era kontinental atau gimana? Oke, ya kalau lihat sistem hukumnya juga udah terbelah Mbak. Mazhabnya civil law sama common law kan. Civil law itu civil law itu Anglo-Saxon, common law itu Erokontinental. Erokontinental banyak dipengaruhi oleh Napoleon Bonaparte, kode sivil hukumnya Napoleon. Nah, dalam mengembangkan desentralisasi, nanti di Dekon juga makin clear. Itu ada perbedaan memang sentral kiblat Erokontinental dan Anglo-Saxon. Untuk pemaknaan definisi, tentu di luar kemampuan saya jawab. Itu sejarahnya sudah memang begitu orang Anglo-Saxon sama Erokontinental. Kalau Anglo-Saxon ngomong desentralisasi, di benaknya ada 4 hal tadi: devolusi, dekon, delegasi, sama privatization. Orang Inggris begitu di otaknya. Kan Erokontinental bahasanya sebetulnya bukan bahasa Inggris. Mereka bahkan punya kesombongan sendiri. Orang Prancis nggak mau bahasa Inggris sebetulnya. Tapi pergaulan internasional terpaksa mereka harus bahasa Inggris. Di dalamnya, ya kalau ngomong desentralisasi, just desentralisasi. Isinya sama seperti kita. Kita dijajah Belanda, Belanda dijajah Prancis. Sama itu di otaknya, desentralisasi yang kita pahami sebagai pemerintahan daerah. Jadi begitu. Kalau di Asia Tenggara yang dijajah siapa, ikut itu. Kalau dijajah Inggris, Anda ke Malaysia, kiblatnya Inggris. Dia kalau ngomong desentralisasi, hati-hati dengan Malaysia. Bisa dia ngomongnya privatization, dekon, bisa di otaknya. Jadi Anda harus jelaskan desentralisasi yang saya maksud adalah untuk yang local government, local self government. Oh itu, it's devolution gitu. Dia akan ngomong, oh I see, you mean devolution. Okay, let's talk with you about devolution. Jadi siapa yang jajah Mbak di Asia Tenggara gitu, itu akan mempengaruhi. Oke, cukup? Cukup, Prof, makasih banget. Sama-sama. Ini Brian mau nanya nih, siapa namanya? Iya Mas, silakan Mas, jangan ragu Mas. Oh ya, saya mau bertanya Prof. Oh Gozi, silakan Gozi. Iya Prof. Baik. Pertanyaan saya adalah terkait dengan permasalahan desentralisasi. Itu kan ada dampak yang mengikutinya ketika daerah otonom baru itu terbentuk. Nah, di Indonesia sendiri dari sumber yang saya baca itu banyak sekali peraturan daerah yang bermasalah dari berbagai perda, bahkan hingga ada ribuan, sekitar 1665 itu peraturan daerah bermasalah sehingga harus dibatalkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebanyak 3 ribuan. Nah, itu perda yang dianggap bermasalah tersebut ternyata justru menghambat berbagai macam hal-hal pokok semacam investasi, perekonomian, dan lain sebagainya.
Nah, sebenarnya saya mau bertanya, kebebasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam segi peraturan atau segi regulasi ini bagaimana, Prof? Apakah aturan tersebut memang tidak boleh untuk pasti kan peraturan daerah yang mereka buat kan dalam rangka melindungi hak dan kewajiban masyarakat kan, tempat seperti misalnya masyarakat adat, kemudian sumber daya lokal dalam bidang investasi, perekonomian supaya tidak tereksploitasi. Tapi itu kan juga sedikit bertentangan dengan cita-cita nasional kita yang memang sedang menggalakkan investasi dan perekonomian. Oke. Ya, pemerintah pusat punya koridor. Kadangkala koridor itu mesti dicek apakah terlalu jauh memasuki ruang diskresi otonomi. Itu harus duduk bareng nih Mas untuk ngomong itu. Tapi yang harus Anda ketahui juga di sisi lain, otonomi itu nggak bebas-bebas banget. Federalisme aja nggak bebas, apalagi otonomi, ya. Local government tidak punya kedaulatan, dia hanya punya otonomi. Otonomi itu dikerangkai kedaulatan. Semi kedaulatan saja di negara bagian tunduk pada kedaulatan federal ketika sudah jadi undang-undang dasar federal. Jadi daerah otonom akan tunduk pada undang-undang yang menjadi payung hukum pelaksanaan seluruh aspek otonomi. Era sekarang di Jokowi dengan undang-undang Omnibus Law itu banyak ditarik ke pusat. Jadi pasti undang-undang tingkat nasional harus banyak diacu oleh daerah otonom. Ini yang kadangkala pengamat otonomi bilang otonominya sudah dikurangi, sudah diintervensi terlalu jauh. Ya, ini yang harus dicek memang. Tapi kalau perda untuk kepentingan masyarakatnya setempat tidak melanggar aturan nasional tentu akan disetujui gitu, karena mekanisme untuk membuat perda sekarang dengan preventif, berarti sebelum jadi perda waktu rancangan untuk kabupaten kota dicek gubernur sebagai wakil pemerintah. Dia orang pusat di daerah Mas, jadi raperda kabupaten kota dicek gubernur. Kalau gubernur menyetujui jalan, gubernur acuannya undang-undang nasional. Kalau perda provinsi dicek oleh presiden melalui menteri dalam negeri, jadi menteri dalam negeri yang ngecek. Nah gitu, kalau dia tidak melanggar undang-undang maka akan silakan disahkan oleh DPRD dan kepala daerahnya untuk dijadikan perda. Nah, sehingga cek pastikan undang-undang nasional tidak dilanggar. Nah, nanti kalau misalnya mau diskusi soal apakah intervensinya terlalu tinggi, ini harus ada kajian evaluasi terhadap berbagai materi undang-undang yang untuk pelaksanaan kepentingan daerah otonom. Biasanya DPD berkepentingan, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau ada yang terlalu intervensif, dia akan ngomong mestinya. Mestinya juga undang-undang Omnibus Law, itu DPD ngomong tuh. Asosiasi provinsi, asosiasi kabupaten kota itu ngomong kalau memang terlalu melukai otonomi Mas, gitu. Nah, contoh aturan jangan sampai perda itu memasuki urusan pemerintah pusat atau bukan urusan daerah otonom. Misalnya perda di bidang agama itu kan ada, itu pasti pemerintah pusat nyewer. Perda ngurusin urusan luar negeri, perda ngurusin ngurusin tentara keamanan, cewer. Perda ngurusi perdagangan nasional, perdagangan internasional, ya dicewer juga. Nah, jadi yang berbasis lokal tentu akan disetujui, tidak melanggar kepentingan nasional, tidak melanggar urusan pemerintah pusat, ketertiban umum itu ada ukurannya tuh di dalam undang-undang Pemda. Nah, pasti kalau mematuhi itu, raperda apapun, kabupaten kota, provinsi disetujui. Gitu, Mas Gozi. Oke? Baik, Prof. Jadi memang yang penting
ketika perda-perda tersebut memang terdapat yang dilarang dan dibatalkan, itu berarti perda tersebut jelas bermasalah dari sisi perspektif untuk kepentingan nasional ya Prof ya? Iya, ada itu di dalam undang-undang. Nah, kalau Anda ngeritik apakah substansinya intervensif, nanti kita duduk bareng lagi, Mas. Di mana letak terlalu intervensifnya pemerintah pusat? Memang ada kekhawatiran ya dari pengamat otonomi, dari pengkaji desentralisasi itu sering pemerintah pusat masuk terlalu jauh juga ada ya, ada kalanya. Makanya kalau keberatan itu ada mekanismenya, judicial review ke Mahkamah Agung, Mas, boleh ya. Jadi nanti di situ duduk, oh iya ini pemerintah pusat salah, jadi nanti undang-undangnya atau peraturan pemerintahnya dicabut, undang-undangnya bisa dicabut. Kalau terhadap undang-undang dasar ke Mahkamah Konstitusi. Oh, biasanya kalau soal-soalnya GOSI ini ke Mahkamah Agung, Mas, judicial review ke Mahkamah Agung, karena dari peraturan pelaksana ke undang-undang gitu. Oke? Makasih banyak Prof. Makasih, kita cukup ya, karena ini ya mudah-mudahan materi nggak terkurangi. Ada lagi nggak? Coba satu. Kalau mau nanya terkait teknis. Oh, silakan nggak apa-apa nih, satu lagi. Oke. Ini nggak serius sih pertanyaan sih Prof. Cuma mau nanya, ini rekaman kelas tiap pertemuan kita ini gimana cara untuk kita bisa mengakses recordingnya Prof? Oh, nanti saya cek dulu ya, sampai UTS saya cek gitu. Kalau ada yang tersinggung oleh kalimat saya coba atasi gitu ya, takut sensitif. Tapi kalau selama ini sih saya insya Allah nggak menyinggung perasaan orang, kalaupun ini diungkap dengan tidak menyebut label ya. Insya Allah Mbak, kalau begitu setelah selesai saya ngajar, diingatkan melalui ketua kelas. Kalau Anda butuh rekamannya, nanti saya share ke ketua kelas saja ya. Nggak ini. Baik. Terima kasih. Ya, siap. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Sama-sama Mas Bintang dan teman-teman, hari ini cukup ya. Mudah-mudahan semuanya tidak ada kurang materi, konsep ruang lingkup perkembangan kajian saya singgung, good governance juga saya singgung, jadi sudah, dan PPT-nya sudah dikasihkan ke Anda cek lagi. Jangan lupa tugas sekali lagi kalau memang saatnya Anda siapkan jauh-jauh hari supaya tepat waktu. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Saya live ya, oke, sama-sama. Terima kasih banyak Prof.